Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang tayamum sebagai tugas akhir Tafakuh Fiddin semester 2, Universitas Trunojoyo Madura. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Ayu Chandra Sasmita dengan NIM 200511100088 dari kelas 2C jurusan Sastra Inggris Universitas Trunojoyo Madura. Pada pembahasan kali ini ada 5 subbab dari topik tayamum, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang pengertian tayamum, yang kedua hal yang membolehkan tayamum, yang ketiga rukun dan sunnah tayamum, yang keempat hal yang membatalkan tayamum, dan yang kelima hal yang dilarang tayamum. 1. Pengertian tayamum. Tayamum mengacu pada tindakan menyucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu dengan menggunakan pasir atau debu. Fungsi dari tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Yang kedua, hal yang membolehkan tayamum. Hal yang membolehkan tayamum ada 6. Yang pertama, tidak adanya air yang cukup untuk wudhu atau mandi. Yang kedua, tidak mampu menggunakan air seperti orang lemah atau sakit, orang yang dipenjara, atau takut dengan binatang buas. Yang ketiga, jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup. Contohnya adalah minum. Yang keempat, tidak adanya alat untuk menimba atau mendapatkan air meski ada airnya.
Yang kelima, takut habisnya waktu sholat sedangkan untuk mendapatkan air sangatlah jauh. Dan yang terakhir, kondisi yang sangat dingin dengan persyaratan tertentu, seperti berada di kutub utara atau selatan di mana airnya yang sangat dingin atau bahkan membeku. Yang ketiga, rukun dan sunnah tayamum. Rukun tayamum. Yang pertama adalah niat. Niat bersamaan dengan sapuan pertama. Yang kedua, mengusap seluruh bagian wajah dengan tanah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat, tertib, yaitu berurutan. Dalam bertayamum, tidak cukup berniat menghilangkan hadas saja, sebab tayamum tidak menghilangkan hadas. Dalam tayamum harus berniat untuk diperbolehkan sholat. Niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Sunnah tayamum. Yang pertama, membaca basmalah sesaat sebelum niat. Yang kedua, meniup kedua telapak tangan setelah menempukkan tangan ke debu atau pasir. Yang ketiga, mendahulukan anggota kanan dari yang kiri. Yang keempat, hal yang membatalkan tayamum. Hal yang membatalkan ada 3, yaitu yang pertama, semua hal yang membatalkan wudhu, seperti kentut, menyentuh lawan jenis, tidur, dan sebagainya. Yang kedua, melihat air yang bisa dipakai berwudu. Jadi, selagi masih ada air yang dapat digunakan untuk berwudu, maka tayamum batal. Yang ketiga adalah riddah atau murtad, atau keluar dari Islam. Yang kelima, hal yang dilarang tayamum. Selain ketersediaan air yang melimpah, seseorang dilarang untuk bertayamum dalam kondisi dan situasi tertentu. Kondisi dan situasi yang melarang seseorang bertayamum itu antara lain: 1. Berhadas besar. Jika kondisi sudah ditemukan air yang berlimpah, maka wajib untuk mandi. Yang kedua, belum masuk waktu sholat. Yang ketiga, bertayamum untuk sholat hari raya ataupun untuk sholat jenazah. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya adalah video praktek bertayamum. Selamat menonton. Tayamum. Usapkan tangan ke debu suci. Bismillahirrahmanirrahim. Usapkan debu suci ke wajah dengan membaca niat tayamum. Nawaitu tayammuma lis-sibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Usapkan debu suci yang lain dari jari tangan hingga siku. Disunnahkan dari tangan kanan. Lalu tangan kiri. Tertib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.